Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muzakir Official Channel. Perkembangan globalisasi di Indonesia sangat pesat dan ini berdampak terhadap teknologi yang berkembang di Indonesia. Hal ini mendorong kepada para elit politik untuk terus berbenah dan terus melakukan perkembangan untuk mengejar ketertinggalan teknologi. Namun, yang terjadi adalah perkembangan dari teknologi ini terbilang begitu cepat sehingga meninggalkan mereka di belakang. Perkembangan dari teknologi ini menjadikan masyarakat yang dulunya tidak bisa mengakses informasi secara cepat, saat ini mereka hanya dengan satu klik atau satu usapan jempol, mereka sudah bisa mendapatkan informasi dengan jelas dan akurat. Tentunya hal ini menjadi satu kekhawatiran kepada para elit politik, mengingat karena politik erat kaitannya dengan kepentingan, entah itu adalah kepentingan golongan ataupun kepentingan individu. Untuk merespon perkembangan teknologi ini, hal yang dilakukan oleh para elit politik adalah membuat desis-desis yang berkembang di media sosial sehingga membuat informasi yang sampai kepada masyarakat terhambat dengan desisan ini. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan para buzzer dan influencer. Hal inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu perjalanan buzzer dari alat marketing menjadi senjata politik. Buzzer bila diartikan secara harfiah adalah lonceng. Ini digunakan sebagai penanda bagi orang-orang berkumpul untuk melakukan sesuatu. Namun saat ini, di era digital, istilah buzzer bergeser ke ranah media sosial. Di media sosial, buzzer berfungsi sebagai seseorang atau organisasi yang bertindak sebagai lonceng bagi orang-orang sekitarnya. Ya, bisa dibilang mirip seperti gentongan yang memberikan tanda ataupun peringatan kepada orang-orang di kampung, seperti itulah, sederhananya seperti itu. Buzzer ini memberikan informasi mengenai isu-isu terhangat kali ini dari sudut pandangnya. Biasanya, buzzer ini memiliki follower alami yang aktif dan siap sedia mendukung opini dan ulasan dari buzzer ini. Sementara influencer merupakan seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain karena kapasitas yang dimilikinya. Kapasitas yang dimaksud dapat berupa otoritas, pengetahuan, posisi, atau hubungan dengan audiens. Sekarang mari kita rincikan secara mendasar perbedaan antara buzzer dan influencer. Yang pertama, jumlah audiens atau jumlah followers. Bila membahas perbedaan buzzer dan influencer, hal yang terlihat paling jelas adalah perbandingan jumlah followers mereka. Dilansir dari Garda Maya, buzzer tidak memiliki follower yang banyak. Mereka pun terkadang bekerja dalam tim yang besar, berisi kurang lebih belasan orang. Hal inilah yang membuat tugas mereka tak jarang berat. Buzzer wajib menyebarkan konten hingga berujung viral, tanpa henti dan jeda hingga target tercapai. Sedangkan influencer memiliki jumlah audiens yang banyak. Kisaran follower pengikut akun influencer beragam, dari ribuan hingga jutaan. Maka dari itu mereka tak perlu bekerja dengan banyak orang dan cukup mempromosikan sebuah brand lewat postingan yang cenderung terukur. Selanjutnya, engagement rate. Perbedaan selanjutnya antara buzzer dan influencer adalah tingkat keterlibatan audiens dengan post yang mereka tampilkan. Menurut Sendit, dengan pola penyebaran informasi yang berulang-ulang, audiens cenderung menghindari post yang ditampilkan seorang buzzer. Namun bukan berarti hal tersebut adalah suatu yang buruk. Beberapa follower pasti akan mengamati pesan yang disampaikan oleh buzzer. Sebaliknya, engagement rate seorang influencer biasanya jauh lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh interaksi para influencer dengan audiensnya yang terkesan efektif dan terlihat natural. Maka tak jarang brand besar akan memilih jasa influencer ketimbang buzzer. Sekarang indikator keberhasilan. Melihat kerja seorang buzzer, menurut Miberpost, target mereka bukanlah untuk menggiring opini masyarakat. Melihat pola kerja seorang buzzer, menurut Miberpost, target mereka bukanlah untuk menggiring opini masyarakat,
dan mempengaruhi kebiasaan mereka sehari-harinya. Fokus utama buzzer adalah untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya, mencakup audiens dari berbagai rentang usia dan latar belakang. Beda halnya dengan influencer. Tujuan mereka adalah untuk menyebarkan informasi dan memberikan followersnya sebuah opsi yang dapat mereka pilih. Ya, dalam kata lain, influencer mendorong audiensnya untuk menggunakan sebuah produk karena opini mereka dapat dipercaya. Sedangkan tugas buzzer hanyalah untuk menyiarkan informasi agar dapat diketahui publik. Nah, inilah perbedaan spesifik antara buzzer dan influencer. Namun pada pembahasan kali ini, kita akan lebih memfokuskan terhadap pembahasan buzzer. Karena buzzer saat ini telah menjelma dari alat marketing menjadi senjata politik. Penggunaan jasa buzzer di kegiatan politik sudah menjadi rahasia publik karena akhir-akhir ini bermunculan buzzer-buzzer yang memang ditujukan untuk kegiatan politik yang tentunya hal ini jelas memberikan keuntungan dari salah satu pihak dan akan merugikan pihak lainnya. Setelah kita mengetahui apa sebenarnya buzzer ini, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa buzzer tidak selalu identik dengan hal yang buruk. Karena buzzer ini di era yang saat ini perkembangan teknologinya yang berimbas kepada perubahan besar-besaran di media sosial, keberadaan buzzer itu sangat dibutuhkan para pelaku bisnis ataupun para pelaku usaha. Karena dengan adanya mereka, pelaku usaha dapat membaca pola ataupun menimbulkan trending topik baru yang berkaitan dengan produk mereka. Dan ini sehat bila dilihat dengan kacamata bisnis. Namun hal ini akan berbanding terbalik bila mana buzzer dijadikan senjata politik untuk menghancurkan, untuk membuat salah satu pihak bahkan golongan diperpuruk dan menjadi buruk karena ulah dari buzzer ini sendiri. Ya, kalau bisa kita analogikan sederhananya, buzzer ini bagaikan pisau, tajam, diasah dengan baik. Namun pisau ini ketika digunakan untuk kebaikan atau pisau ini digunakan untuk memotong daging, sayur, dan buah, maka dia berdampak positif. Namun lain halnya jika pisau ini kita gunakan untuk kejahatan. Kita bisa mengambil kesimpulan sederhananya bahwa buzzer sebenarnya mereka ada untuk mempermudah kegiatan bisnis, untuk mempermudah kegiatan promosi yang didengungkan kemudian dilanjutkan oleh para anggota-anggotanya yang terkoordinasi dengan baik. Namun bila ini sudah digunakan untuk suatu kekuasaan ataupun digunakan untuk memframing lawan politik, kemudian menjatuhkannya dan membuat seakan-akan lawan dari politik ini melakukan hal yang negatif dengan framing yang dibuat oleh buzzer, maka kira-kira tidak akan ada bedanya seperti halnya dengan memakan bangkai saudara sendiri. Demikian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Bila teman-teman punya saran ataupun kritik terhadap penyampaian saya, ataupun teman-teman punya opini lain dari apa yang saya sampaikan, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.